Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak, semoga kalian dan keluarga kalian sehat walafiat. Dan kita pada hari ini anak-anak akan belajar tentang memahami perilaku tawaddu dan tanggung jawab, yang merupakan materi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3 semester 1. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa, semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pemahaman dan ilmu yang kita pelajari menjadi berkah dan bermanfaat. Mari kita angkat kedua tangan kita dan tundukkan kepala kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anak sekalian, tujuan kita mempelajari materi ini agar kalian semua paham ya, apa arti tawaddu, ciri-ciri sikap tawaddu, dan apa manfaat dari tawaddu. Begitu pula dengan paham akan arti tanggung jawab, ciri-ciri dari sikap tanggung jawab, dan apa manfaat dari tanggung jawab. Mari kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu tentang tawaddu. Tawaddu secara bahasa artinya adalah rendah hati. Perilaku tawaddu adalah bersikap tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi sikap sombong. Tawaddu bukanlah rendah diri. Jadi anak-anak, rendah diri dan rendah hati itu adalah dua kalimat yang sangat berbeda. Lawan dari sikap tawaddu adalah takabur, ya, atau dalam bahasa kitanya bersikap sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat 63, dan ini merupakan salah satu dalil yang memerintahkan kita untuk bersikap tawaddu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Ya, di dalam ayat ini kalian bisa memahami orang-orang yang rendah hati meskipun bertemu dengan orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tetap mengucapkan keselamatan bagi mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah." Tidaklah seseorang memiliki sifat tawaddu atau rendah hati karena Allah, melainkan Allah akan meninggikannya. Jadi barang siapa yang bersikap tawaddu, rendah hati karena Allah, bukan karena yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan mengangkat derajat. Subhanallah ya anak-anak sekalian. Sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri perilaku tawaddu. Ya, ini harus kalian perhatikan dengan benar-benar, dan jika nanti sudah tahu, silahkan kalian praktekkan dalam keseharian atau kehidupan kalian. Yang pertama adalah menjauhi sikap sombong. Kemudian yang kedua, sopan dan santun dalam berbicara maupun bersikap. Ini kepada siapapun ya, sopan dan santun kepada yang tua maupun kepada yang muda. Kemudian tidak menghina orang lain. Kemudian yang keempat, tidak berlebihan. Ini tentunya tidak berlebihan dalam segala hal ya, dalam berpakaian, dalam menggunakan perhiasan, dan lain sebagainya. Kemudian menerima kebenaran dari siapapun. Bukan hanya menerima kebenaran dari orang dewasa, bukan hanya menerima kebenaran dari guru, tapi dari yang rendah pun, ya, yang lebih kecil dari kita bisa menerima kebenaran. Ya, itu adalah contoh orang yang berperilaku tawaddu.
Mencintai fakir miskin, tidak segan bergaul dengan golongan mereka. Ya, jadi kalian bersama dengan orang-orang du'afa, orang-orang kecil, jangan sungkan. Ya, karena Rasulullah sangat sekali cinta dengan orang-orang du'afa atau fakir miskin. Senang membantu dan menolong orang lain. Kemudian tidak menyukai ketenaran atau menjadi sosok yang dikenal banyak orang. Kemudian yang 9, selalu berbuat baik tanpa harus diketahui oleh orang lain. Itulah ciri-ciri perilaku tawadu. Silahkan kalian pahami dan silahkan kalian berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada 3 manfaat berperilaku tawadu. Yang pertama, menghindarkan diri dari sikap sombong. Anak-anak sekalian, sombong itu merupakan bagian dari keagungan. Ya, keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kesombongan hanyalah milik Allah. Maka berusahalah kalian untuk tidak bersikap sombong, ya, karena Allah murka dengan orang-orang yang bersikap sombong. Yang kedua, manfaatnya adalah akan mengangkat derajatnya kepada kemuliaan. Yang ketiga, akan memberikan rasa aman dan damai kepada lingkungan sekitar. Orang yang rendah hati kan tidak menghina, tidak akan menyakiti, sehingga ketika satu lingkungan orang-orangnya penuh dengan kerendahan hati, maka insya Allah itu akan memberikan rasa aman dan kedamaian di lingkungan tersebut. Sebelum kita beralih kepada pembahasan yang kedua, tanggung jawab, ada salah satu nasihat dari Imam Hasan Al-Basri di kitabnya Al-Mawa'iz lil Imam Hasan Al-Basri. Tawadu yang benar adalah ketika engkau keluar rumah, tidaklah engkau bertemu seseorang, melainkan engkau memandang bahwa dia memiliki kelebihan atasmu. Subhanallah, itu adalah salah satu nasihat dari Imam Hasan Al-Basri. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, anak-anak, tentang tanggung jawab. Tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, serta bersedia menerima setiap akibat dari perbuatannya. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya adalah tanggung jawab kita sebagai seorang muslim dan mukmin. Jadi anak-anak, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya itu adalah tanggung jawab kita sebagai seorang mukmin. Karena kita sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala dan di dalam Al-Qur'an memang kita ditegaskan untuk beribadah kepadanya selama hidup di dunia, dan itu akan menjadi sebuah catatan amal baik kita kelak di akhirat. Dalil nakli tentang tanggung jawab di surah Al-Mudaththir ayat 38, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Jadi nanti di akhirat kelak kita akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita dilakukan di dunia. Orang yang berbuat kebaikan akan mendapatkan kebaikan. Orang yang berbuat keburukan, kemaksiatan, menyakiti orang lain, maka dia pun akan mendapatkan. Jadi anak-anak sekalian, ya, kita harus hati-hati. Ya, kita harus hati-hati, jangan salah langkah, jangan salah berbuat. Dunia ini adalah tempat kita untuk beribadah dan melakukan amal kebaikan. Ya, maka jauhilah sifat-sifat atau perilaku-perilaku yang tidak baik. Dalil nakli berikutnya di surah Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taziru waziratu wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang akan bertanggung jawab, dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali, dan akan diberitahukannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Jadi kelak di akhirat anak-anak, kita akan menanggung dosa kita masing-masing. Tidak ada orang yang menanggung dosa orang lain. Sekali lagi, Bapak tekankan,
Marilah kita menjadi seorang muslim dan mukmin yang bertanggung jawab. Ya, jika kita memang mengaku sebagai seorang muslim, seorang mukmin, mari kita laksanakan perintah Allah, ya, sholat 5 waktu, berpuasa di bulan suci Ramadan, membayar zakat, bersedekah, menunaikan haji jika mampu, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, setiap pemimpin akan dimintai tanggung jawab. Ya, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang penguasa adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang lelaki adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang wanita adalah penanggung jawab dalam rumah suaminya dan akan ditanya tentang tanggung jawabnya. Seorang pelayan adalah penanggung jawab dalam harta majikannya dan akan ditanya tentang tanggung jawabnya. Hadis riwayat Bukhari. Apa ciri-ciri perilaku tanggung jawab? Ya, yang pertama, bersungguh-sungguh dalam setiap pekerjaan. Kemudian menjaga amanah, ya, mendengarkan nasihat atau teguran, siap menerima akibat dari perbuatannya, tidak suka membela atas kesalahan yang dilakukannya. Anak-anak, kalian sekarang sedang dalam masa-masa belajar, maka ketika kalian mendapatkan tugas dari Bapak Ibu guru, kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Ya, jika kalian mendapatkan amanah dari orang tua, entah itu untuk membelanjakan uang, kemudian dikasih kepercayaan dengan barang, maka jaga amanah itu dengan baik. Apabila kalian mendapatkan teguran, entah itu dari Bapak Ibu guru, dari orang tua, dari teman, maka dengarkanlah. Pasti teguran itu adalah untuk kebaikan kita. Kemudian jika kita melakukan kesalahan yang memang murni karena kesalahan kita, maka kalian harus siap untuk menanggung akibatnya. Ya, entah itu teguran atau ada sanksi lainnya. Kemudian jika memang kita salah, ya, kita tidak usah membela diri kita. Akuilah kesalahan dan memintalah maaf. Anak-anak sekalian, manfaat perilaku tanggung jawab yang pertama adalah mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kemudian orang lain akan menghormati kita. Kemudian salah satu bekal menjadi pemimpin, ya, karena pemimpin itu harus memimpin, ya, yang dipimpinnya, anak buahnya. Maka tanggung jawab ini menjadi salah satu sifat yang harus dimiliki oleh pemimpin. Kemudian berusaha maksimal menyelesaikan tugas. Ya, tadi udah Pak Alam singgung. Kalau kalian diberikan tugas oleh Bapak Ibu guru, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya, tidak boleh asal-asalan. Kemudian manfaat yang terakhir adalah salah satu kunci kesuksesan dan keberhasilan. Anak-anak yang sejak kecil penuh tanggung jawab, berperilaku tanggung jawab, insya Allah nanti kelak hidupnya akan sukses dan berhasil. Amin ya Rabbal. Demikianlah pembelajaran hari ini anak-anak, semoga dapat dipahami, ya, kemudian bermanfaat, serta dengan dua sikap ini, ya, kalian semua dapat, ya, membentuk kita menjadi pribadi yang rendah hati dan tanggung jawab sebagai bekal kesuksesan kalian di masa depan. Mari kita tutup perjumpaan ini dengan membaca doa penutup majelis. Sampai jumpa di video berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.